Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang klasifikasi bahasa pemrograman. Next. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Denta Farasidiki Mulya, yang kedua Anjani Sunario, yang ketiga Muhammad Petra Piyunandra, yang keempat Eka Nikengguritno, yang kelima Oktavia Elizatul Jannah, yang keenam RR Putri Nadia Ningsi. Pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan sematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Next. Generasi 1. Bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin. Program disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Tentu saja program generasi ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam dan sangat membosankan bagi pemrogram. Menguasai operasi komputer secara teknis, namun bahasa generasi ini memberikan eksekusi program yang sangat cepat. Selain itu, bahasa mesin sangat bergantung pada mesin. Mesin dependent, artinya bahasa mesin antara satu mesin dengan mesin yang lain akan berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, generasi 2. Bahasa pemrograman generasi kedua menggunakan bahasa rekitan atau assembly. Sebagai pengganti kode-kode biner, digunakanlah kepedikan dari kata-kata. Misalkan MOV untuk menyatakan move dan JNZ yang berarti jam non-zero. Tiap instruksi dalam bahasa rakitan sebenarnya identik dengan satu instruksi dalam bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Bahasa ini sedikit mudah dipahami daripada bahasa mesin, mengingat perintah dalam bentuk kata-kata yang dipendekkan lebih mudah daripada mengingat deretan angka biner. Kode pada bahasa ini pun memiliki nama yang mudah diingat seperti ADD, SUB, MULT, MOV, LOP, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu generasi ketiga. Bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural. Sebagai bahasa prosedural, pemrograman perlu menuliskan instruksi-instruksi yang detail dan komputer melaksanakan tugasnya. Program ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai manusia seperti write untuk menentukan sesuatu di layar dan read untuk membaca data dari keyboard. Bahasa generasi ketiga seringkali disebut sebagai high-level unit disebabkan bahasa ini menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Beberapa contoh bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori generasi ketiga yaitu ADA, Algol, C-Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Generasi 4. Bahasa pemrograman ini merupakan bahasa non-prosedural. Generasi keempat adalah generasi bahasa query terstruktur atau SQL, Structured Query Language. SQL sebenarnya merupakan bahasa pemrograman, namun penerapannya saat ini lebih banyak pada basis data atau database. Misalnya MySQL, Oracle Database, SQL Server, dan masih banyak lagi.
Pada bidang pemrograman, SQL umumnya digunakan sebagai bahasa sekunder dengan library built-in atau terpisah. Query yang disempatkan dalam kode suatu bahasa pemrograman tujuannya adalah untuk mendefinisikan basis data dan memanipulasi basis data. Dikenal dengan DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language. Oke, yang selanjutnya merupakan tingkat bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah program yang berisi perintah atau instruksi yang diberikan kepada komputer dalam kode binar atau biasa disebut dengan bahasa mesin. Komputer dapat langsung menerjemahkan kode binar tersebut tanpa melalui proses kompilasi. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level. Bahasa program tingkat menengah adalah program yang berisi instruksi yang diberikan kepada komputer dalam kode mnemonik seperti ADD, SQB, MOV, DIV, DSI, JMP, dan lainnya, yang biasa disebut dengan bahasa assembly. Untuk menjalankan instruksi dalam bahasa tingkat menengah ini, komputer harus menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti bahasa mesin. Yang ketiga merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi adalah program yang berisi instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer dengan menggunakan bahasa alamiah atau natural language yang dimengerti manusia seperti bahasa Inggris atau matematika. Bahasa pemrograman tingkat ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh bahasa tingkat menengah dan tingkat rendah. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, C, Python, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita memasuki contoh mengenai contoh implementasi dari bahasa pemrograman. Di sini saya mengambil program untuk mencari faktor dari suatu bilangan. Di sini jelas inputnya yakni angka 88, yang outputnya merupakan kita mengetahui faktor-faktor dari angka 88 ini. Dan setelah saya masukkan angka 88 dengan program seperti ini, diperolehlah output seperti 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Next. Nah, program ini juga dapat digunakan untuk mencari faktor dari bilangan ratusan. Next. Faktor bilangan ribuan juga bisa kita cari faktor-faktornya menggunakan bahasa pemrograman. Next. Nah, angka yang besar pun juga bisa kita cari faktor-faktornya menggunakan bahasa pemrograman. Namun, perlu diingat bahwa semakin besar angkanya, maka program akan semakin lama dalam mencari faktor-faktornya, karena tentu bilangan yang harus dicari itu semakin banyak. Next. Nah, yang ini merupakan program untuk mengubah suhu dari Celsius ke suhu yang lain. Nah, di sini inputnya yakni suhu Celsius dengan suhu 47, yang outputnya yakni adalah Celsius akan diubah menjadi suhu Reaumur, Fahrenheit, dan suhu Kelvin, seperti yang dalam terminal di bawah. Next. Nah, selain suhu Celsius, kita juga dapat mengubah suhu Reaumur ke suhu yang lain. Inputnya di sini merupakan suhu Reaumur 71 derajat, dan outputnya seperti yang terlihat di terminal. Nah, selain dari suhu Reaumur ke suhu yang lain, kita juga bisa mengubah dari Fahrenheit ke suhu yang lain dan Kelvin ke suhu yang lain dengan bahasa pemrograman ini. Next. Nah, memasuki keterangan kontribusi konkret. Bisa dilihat kontribusi konkret kelompok kami. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami sadari masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.